Kalau mestinya kalau dua-duanya memecah belah bangsa, dua-duanya jangan dipilih, bukan justru dipersatukan. Kan makin berantakan. Ini logika dari si pengusul ini betul-betul dungu itu. Nggak ngerti konsekuensinya itu. Beliau boleh menganggap saya sebagai orang yang dungu, tetapi buat saya beliau nggak lebih daripada political entertainer gitu loh. Kayak orang lagi stand up comedy gitu ya. Orang ketawa tapi orang nggak menganggap serius sebetulnya. Dan yang terjadi di lapangan memang bukan seperti yang dipikirkan oleh Rocky begitu. Ya, saya terangkan isu-isu belakangan ini tentang presidential threshold, jokpro, segala macam oligarki. Tapi ini satu paket sebetulnya untuk mengendalikan politik ke arah partai tunggal atau minimal dua partai. Jadi ide tentang presidential threshold itu kan udah berupaya diterangkan oleh intelektual, oleh masyarakat sipil, macam-macam, tapi masih ngotot juga. Jadi artinya ada desain politik melalui Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan bahwa Indonesia hanya boleh diisi oleh dua partai putih. Karena yang bersaing nanti begitu portalnya dipasang, terjadi penyederhanaan partai. Nah dari awal aja kalau mau semacam itu, mumpung ada usulan amandemen konstitusi, pastikan aja bahwa Indonesia hanya punya dua partai. Tetapi harus konsekuen bahwa kalau partai kalah, dia harus jadi oposisi. Jadi amandemen majukan itu. Jangan partai kalah masuk di dalam kabinet, kan lucu tuh. Jadi bikin aja sistem check and balances secara maksimal. Supaya nggak ada lagi problem dengan akal-akalan 20%. Jadi saya melihat itu sebetulnya tuh. Nah soal berikut tentang jokpro yang lagi jadi headline di mana-mana, ini juga ide konyol sebetulnya tuh. Karena seolah-olah kan idenya Jokowi dan Prabowo itu memecah belah bangsa itu, karena itu dia mesti dipersatukan itu. Lo mestinya kalau dua-duanya memecah belah bangsa, dua-duanya jangan dipilih, bukan justru dipersatukan. Kan makin berantakan. Ini logika dari si pengusul ini betul-betul dungu itu. Nggak ngerti konsekuensinya itu. Lain kalau dua orang baik, dua orang yang bermutu itu menghasilkan demokrasi. Kan jelas bahwa Pak Jokowi di dalam periode 10 tahun ini memberosotkan demokrasi. Ngapain diperpanjang 3 periode? Jadi Pak Jokowi tidak paham demokrasi. Karena beliau juga menolak oposisi. Pak Prabowo paham demokrasi. Tapi dia menerima tawaran masuk ke dalam kekuasaan dengan alasan memperbaiki bangsa. Padahal memperbaiki bangsa itu bisa dari luar. Supaya ada balancing tuh. Jadi Pak Prabowo juga akhirnya tidak paham demokrasi. Karena menganggap oposisi tidak diperlukan itu. Jadi dua orang yang tidak paham demokrasi dipersatukan oleh orang yang hanya paham amplop. Nah ini gilanya negeri ini. Lalu kita dibikin repot untuk menganalisis itu. Itu saya nggak anggap hal yang serius sebetulnya. Karena apa? Karena publik menganggap ini lelucon dari orang yang kemampuan berpikirnya terbatas. Kan itu kan. Apalagi Pak Prabowo tentu akan Pak Jokowi merasa sudah ditempeleng oleh usulan 3 periode itu. Dan Pak Prabowo pasti akan menempeleng orang lain yang menghalangi dia untuk masuk dalam kompetisi dengan siapapun di 2024. Jadi tempeleng-menempeleng ini yang sebetulnya harus kita jelaskan pada publik bahwa keadaan kita dibikin kacau justru oleh ide-ide, bukan ide Nora, ini ide dungu sebetulnya. Ini perkara jokpro ini. Lepas dari apakah itu prosesnya sedang dijalankan atau sebetulnya hanya gimmick, tapi yang menjadi concern saya adalah isu 3 periode ini dan isu jokpro itu diedarkan untuk membuat publik kita lupa terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah, lupa terhadap kesulitan ekonomi, lupa terhadap keresahan-keresahan akibat pelemahan KPK. Jadi ini sebetulnya diumpankan aja supaya kita bingung. Tapi kita tahu bahwa ini publik tidak akan beli ide itu. Lalu kita masuk pada soal lain, yaitu
bangsa ini terpecah. Mengapa bangsa terpecah? Karena presiden tidak punya kemampuan untuk memberi harapan. Dia tidak paham bahwa negeri ini memang harus tumbuh berdasarkan perbedaan. Nah, presiden tidak cocok dengan ide itu karena dia ingin menyeragamkan semua hal, bahkan melalui indoktrinasi Pancasila itu. Jadi ketidakpahaman presiden tentang etika politik itu yang menyebabkan bangsa ini terpecah belah. Ini masih ada Habib Rizik yang lagi nunggu sidang besok nih, dan itu akan jadi ujian apakah bangsa ini ingin rekonsiliasi atau ingin konfrontasi. Kalau Habib Rizik dihukum, maka secara politik itu artinya tanda negeri ini ingin konfrontasi terus tuh. Jadi persoalan kita ada pada kemampuan presiden untuk memahami political ethics. Itu yang sebetulnya belum bisa diperlihatkan oleh presiden. Ya, kita nggak usah bahas bahwa Gerindra tentu tersinggung dengan ide 3 periode. PDIP juga begitu. Tapi di belakangnya kan pasti ada tukar tambah tuh. Seolah-olah bangsa ini hanya bisa diselesaikan melalui aktivitas black market of power. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kita membayangkan apakah rencana 2024 itu bisa berhasil, entah itu melalui desain 3 periode atau revisi konstitusi dengan memasukkan hak MPR untuk membuat GBHN, macam-macam tuh. Tapi sekali lagi, saya tidak melihat ide ini bisa berlangsung di 2024. Atau kalau saya bikin rumusan singkat, perubahan politik tidak akan terjadi di 2024. Dia harus dipercepat. Kenapa? Karena oligarki bersiap-siap untuk beternak politisi lagi di 2024. Kan kita masuk dalam teori bahwa Indonesia ditentukan arahnya oleh oligarki. Nah, oligarki selalu berkepentingan memanfaatkan formal event, yaitu pilkada, pemilu, pilpres, untuk beternak politik baru tuh. Jadi kalau kita ikuti logika itu, maka perubahan politik tidak akan berlangsung di 2024 karena itu hanya perpanjangan oligarki melalui segala fasilitas tadi, threshold, jokpro segala macam. Jadi kalau kita ingin Indonesia berubah, kita harus lakukan perubahan politik sebelum 2024 supaya oligarki kecelek gitu, dia merasa bersiap-siap di 2024, ternyata perubahan berlangsung sebelum 2024. Jadi kita harus taat di dalam cara berpikir. Kalau ingin menghilangkan oligarki, jangan tunggu di tempat di mana oligarki sedang mempersiapkan diri, yaitu 2024. Jadi batalkan oligarki sebelum 2024. Itu sebetulnya jalan singkat untuk menghasilkan kembali demokrasi. Jadi sekali lagi, di dalam upaya kita membaca arah masa depan, ada banyak gangguan. Gangguan pertama adalah gangguan melalui sistem konstitusi. Ya ada baiknya juga GBHN dibuat, tapi apa pentingnya GBHN itu pada situasi yang berubah setiap saat. Nanti problem lagi tuh kalau GBHN dibuat itu batasnya apa? Masa GBHN mengikat presiden terpilih untuk secara 10 tahun, kalau 2 periode maksimal itu untuk tidak boleh keluar dari janji kampanyenya. Jadi buat apa ada kampanye, buat ada kompetisi kalau masih ada sistem GBHN? Karena itu kita mencurigai atau saya menuduh bahwa dengan adanya GBHN maka pemilihan presiden akan dikembalikan ke MPR. Maka lebih mudah lagi bagi oligarki untuk beternak politik melalui MPR. Karena uang yang dikeluarkan lebih efisien kan. Itu cuma 500 orang dibeli 1M 500 miliar udah selesai problem kan. Jadi sekali lagi ini banyak jebakan, tapi saya anggap bahwa kita memang sedang dalam keadaan turbulen, dikepung dari berbagai arah sehingga politik istana itu linglung. Dari sudut kiri dikepung oleh COVID, dari sudut kanan dikepung oleh stupid. Nah, kita menginginkan agar supaya forum-forum publik diucapkan demi memperbaiki Indonesia, bukan demi memperpanjang kekuasaan. Jadi sekali lagi kita jumpa lagi di dalam pemilu 2024 nanti, tapi bukan dalam upaya untuk menghasilkan perubahan. Karena itu supaya kita bisa jotos-jotosan lagi, kita harus perpendek siklus politik, jangan sampai ke 2024. Kita jotos-jotosan akal sehat sebelum 2024. Kalau saya ini orang yang realis ya, saya melihat realita di lapangan. Mungkin di situ bedanya saya dengan Bang Rocky. Kalau Bang Rocky kan dengan dunia-dunia
ide dan gagasan dan mungkin jarang ke bumi gitu. Kalau saya melihat realita di lapangan, kondisi di lapangan. Dan karena beliau di atas terus, memang melihat orang yang di bawah tuh dungu semua begitu. Jadi yang pintar cuman beliau aja, ya nggak apa-apa lah. Beliau boleh nganggap saya sebagai orang yang dungu, tetapi buat saya beliau nggak lebih daripada political entertainer gitu loh. Kayak orang lagi stand up comedy gitu ya, orang ketawa tapi orang nggak nganggap serius sebetulnya. Dan yang terjadi di lapangan memang bukan seperti yang dipikirkan oleh Rocky begitu. Dunia ini tidak didasarkan pada joke-joke atau anekdot yang dilontarkan oleh Rocky. Ya, saya kira dia sedang asik sendiri tuh. Dia nggak tahu cara berpikir partai politik, cara berpikir masyarakat, logika institusi. Beliau tuh nggak paham begitu. Dan saya dengan mudah mengatakan pada hari ini bahwa Rocky salah besar. Nyatanya kemarin survei dari SMRC mengatakan bahwa 40% dari responden setuju dengan 3 periode, Jokowi 3 periode. Memang masih 52% yang belum setuju. Tapi buat saya itu artinya mungkin, Bang Refli, untuk dilaksanakan. Dan saya itu survei yang Prabowo nomor 1 itu ya? Nggak tahu saya, pokoknya Okay. SMRC kemarin itu mengeluarkan survei bahwa yang setuju Jokowi 3 periode itu 40%. Kalau pemilih kita ini ada 200 juta, itu kan sama dengan 80 juta. Apa itu nggak dilihat sama Rocky? Apa itu semua dungu? Gitu lah. Gampang aja jawab Rocky itu. Kasih aja data dan fakta, dia udah keteteran. Gitu. Jadi saya merasa saya tidak sendiri. Dan itu dalam situasi di mana saya ini boleh dibilang single fighter. Ya, bicara dari bulan Maret barangkali sampai dengan sekarang begitu. Dan supaya lebih dari 50%, makanya saya membangun institusi yang namanya Jokpro. Nah, siapa Jokpro? Ya orang-orang yang ternyata pikirannya sama dengan saya. Orang-orang yang menghubungi saya yang tadinya saya tidak kenal, lalu menghubungi saya karena mereka punya pikiran yang sama. Kebetulan kan dalam salah satu acara itu saya spontan saja menyampaikan nomor WA saya. Buat mereka yang setuju dengan gagasan ini, tolong hubungi nomor WA ini. Ternyata banyak yang menyambut. Salah satunya itu Mata Najwa waktu itu. Hah? Mata Najwa. Mata Najwa sama dengan Bang Refli. Bang Refli kan saksi mata. Dan WA-nya kan saya kasih lihat begini. Semua bisa menyaksikan. Jadi ini bukan ngarang ini. Ini realita di lapangan begitu. Nah, nanti Jokpro ini akan bergerak membangun jaringan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota, dan bila perlu sampai ke tingkat kecamatan begitu loh. Supaya apa? Supaya gagasan ini bergulir makin luas, ya, daya jangkaunya juga makin dalam, menjadi bola salju, dan sampai di suatu titik di mana ya nanti mayoritas masyarakat Indonesia akan menyatakan setuju dengan gagasan Jokowi 3 periode begitu loh. Jadi ketimbang retorika yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi, saya kira nggak ada yang bisa diukur tuh semua. Itu beliau tuh asik dengan pikirannya sendiri. Ya, kalau saya nggak asik dengan pikiran saya sendiri, saya udah membuktikan kok. Saya baru siaran di Mata Najwa itu berapa lama dengan Bang Refli? Dari awal sampai akhir itu udah ratusan yang dukung saya, gitu loh. Dan kalau lihat survei pada hari ini 40%. Dan buat saya untuk ngejar 11% itu saya sangat yakin. Dalam waktu katakanlah 6 bulan atau 1 tahun ke depan, mayoritas nanti akan setuju dengan gagasan ini. Nah, kalau tadi dikatakan juga bahwa ya ini 2 orang yang menyebabkan perpecahan, maka kemudian keduanya jangan maju lagi. Nah, dia nggak paham dengan realitas sosial di lapangan, nggak paham ini, nggak paham Bang Rocky ini. Memang no Rocky no party itu, Rocky itu kan Bang musik-musik buat. Saya kira Rocky menyesal nggak datang ini. Iya, buat joget-joget aja. Orang senang joget-joget dengan dia, tapi keluar dari ruang orang lupa sama dia gitu loh. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu adalah provokasi dari elit, ditambah dengan memang realita masyarakat kita yang beragam begitu. Indonesia ini kan sebetulnya impossible nation dengan luas yang begitu besar, 2 juta kilometer persegi, suku yang begitu banyak, agama yang juga beragam begitu. Nah, negara ini itu selalu dalam proses, dan itu kita harus jaga sama-sama gitu loh. Sekarang dengan adanya politik identitas,
secara global, kemudian juga masuk ke Indonesia, banyak pemikiran radikal, fenomena terorisme, ya, orang menggunakan agama untuk kepentingan politik, kampanye politik, fenomena tahun 2014 orang bikin koran obor rakyat, quick count-nya ada 2 versi, itu dilihat nggak sama Bang Rocky? Kalau Bang Rocky itu tidak menyebut sama sekali soal-soal ini, gitu loh. Itu yang saya katakan, beliau ini tinggalnya di langit, makanya semua orang di bawah tuh lihatnya dungu gitu loh. Dia merasa pintar sendiri, karena dia nggak menyebut sama sekali realita yang terjadi selama ini di lapangan. Mohon maaf, itu yang dihadapi oleh saya, teman-teman, masyarakat, tetangga, dan seterusnya. Gitu loh. Ada ketakutan-ketakutan. Bagaimana di pilkada tahun 2017 ada masjid dicoret-coret, ya kan? Ada demo besar-besaran, lalu kemudian orang ngantor nggak bisa masuk, departemen store tutup, 2019 masyarakat kita terbelah menjadi cebong dan kampret, begitu. Itu nanti akan terulang lagi ketika calonnya itu di luar Jokowi dan Prabowo. Nah, kenapa Jokowi Prabowo? Ya karena yang sekarang ini punya suara, punya kursi untuk melakukan untuk mencalonkan kandidat, ya, melakukan amandemen, ya orang-orang seperti Pak Prabowo, seperti Ibu Mega, ya, Pak Jokowi yang mendapatkan dukungan politik. Nah, kalau bukan mereka, nggak bisa. Termasuk Bang Henry Satrio, ayo proposalnya apa? Nggak bisa. Mau berapa ratus pun nama yang disebut oleh beliau, nggak bisa, gitu loh. Jadi kita itu bikin proposal politik, ide politik, Bu Ria, itu harus melihat realita di lapangan. Kalau mau berjalan, gitu loh. Kalau nggak sesuai dengan realita di lapangan, nggak akan pernah berjalan. Jadi singkatnya saya mengatakan bahwa kalau gagasan ini dilaksanakan, mudah-mudahan pembelahan politik seperti tahun 2014, 2019 tidak akan terjadi lagi, ya, karena Jokowi Prabowo itu bersama-sama kemungkinan besar akan diusung oleh mayoritas partai, lawan kotak kosong, dan kalau kotak kosong lawannya, pengalaman selama ini tensi politiknya akan turun jauh, ya, dan semua proses itu akan berjalan aman, damai dan lancar, ya, sehingga kemudian Indonesia bisa cepat recovery dari COVID-19 dan pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat. Begitu.